Baik, hari ini kita akan membahas tentang model SETI. Model untuk knowledge management itu banyak ya. Dan saya memang akan memfokuskan ke salah satu model saja, yaitu model SETI. Dan ini pun saya gunakan saat saya melakukan penelitian mengelola pengetahuan kearifan lokal. Ya, ini juga saya menggunakan model SETI ini, dan ini sudah saya publikasikan waktu itu di Korea Selatan, ya. Saya publikasikan di sana. Ya, baik. Jadi model SETI itu sosialisasi, kemudian eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Baik, kalau kita model itu apa sih? Model itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Menyederhanakan sesuatu yang kompleks sehingga mudah dipahami dan mudah dikomunikasikan. Jadi model itu adalah menyederhanakan sesuatu yang kompleks sehingga mudah dipahami dan mudah dikomunikasikan. Ini namanya model. Dan kalau kita melihat jenisnya itu ada 4 ya. Ada model fisik, matematika, grafis, dan naratif. Dari sekian model ini banyak digunakan model grafis, naratif ya. Kemudian fisik itu juga ya, tergantung mau menggambarkan apa. Kalau menggambarkan gedung, jembatan, bangunan itu ya fisik ya. Robot, mesin itu model fisik atau mungkin yang kita kenal dengan istilah prototype ya. Jadi model fisik ini berbentuk 3 dimensi dan mudah dipahami. Kalau model matematik itu berisi persamaan matematika, di dalamnya berisi variabel-variabel. Dan hanya model matematik ini yang bisa menggambarkan lebih dari 3 dimensi. Jadi kalau kita menggambar itu hanya maksimal 3 dimensi ya, X, Y, Z, tapi saat kita membutuhkan lebih dari 3 variabel atau dimensi, maka model yang bisa kita gunakan adalah matematika. Contohnya kalau kita meneliti yang mempengaruhi keberhasilan dalam hal belajar itu kan banyak ya dimensi ya. Pertama, jam belajar. Yang kedua, jam masuk kuliah. Yang ketiga, jam istirahat. Kalau kurang istirahat ya serapannya susah ya. Kemudian mungkin asupan gizi. Kalau anak kos makannya cuma mendoan sama nasi, sayur, ya mungkin kurang cerdas ya, perlu ada asupan gizi lain. Kemudian juga finansial. Nah, ini ada 5 dimensi kalau diteliti kan. Kemudian ada juga AQ. Kemudian juga ada SQ. Dan seterusnya. Ini ada banyak dimensi yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, ini hanya bisa disajikan dalam bentuk model matematik. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus error plus E. Nah, ini adalah model matematis ya. Berikutnya adalah model grafis. Grafis itu berupa simbol ya. Simbol atau gambar atau berupa garis. Di mana grafis ini menggambarkan entitas. Entitas itu objek. Contohnya ya banyak. Kalau grafis itu kita membuat gambar rumah, itu termasuk grafis ya. Kita menggambar alur sistem pakai flow of document, ini juga grafis. Kita merancang tentang alur sistem, flow of document, itu juga termasuk grafis. Banyak ya grafis. Masuk algoritma, flowchart, kemudian keterkaitan antara variabel X dan Y, itu juga grafis ya. Dan yang keempat, naratif, itu berupa lisan. Ini bahasa-bahasa wartawan tuh banyak menggunakan model naratif. Jadi lebih berupa lisan ya, tulisan. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi bisnis ya. Saat kita mempromosikan produk.
saat kita bernegosiasi, saat kita melobi, ini banyak menggunakan model-model naratif. Nah, ini adalah model yang saya kembangkan saat saya meneliti tentang pengetahuan kearifan lokal. Jadi kalau di model yang kita kenal ya di dalam budaya kita itu adalah model nyantrik, atau istilahnya kalau di pondok itu nyantri atau nyantrik, sehingga orang yang nyantri itu dinamakan santri, atau kalau yang nyantrik itu namanya cantrik. Nah, ini model ini yang dikembangkan di kultur Indonesia ya, kultur Jawa terutama. Nah, model transfer pengetahuan dengan nyantrik ini ya pada dasarnya adalah memang yang bersangkutan punya bakat ya. Bakat itu dikembangkan dari keluarga, mungkin dari lingkungan. Kemudian nyantrik ini selalu mengikuti guru. Yang nyantrik itu kan menjadikan guru sebagai role model ya. Sehingga selalu mengikuti, selalu meniru, mendengar, mengingat, dan mempraktekkan. Jadi kalau nyantrik itu ya harus meniru. Yang namanya nyantrik ya. Nyantrik itu ya meniru guru. Santri itu ya harus meniru kiainya. Ya, dia selalu mengikuti guru atau kiainya saat khotbah, saat ceramah. Dan tidak hanya meniru, tapi juga mengingat dan mempraktekkan. Berikutnya adalah pengalaman. Jadi, nyantri itu juga butuh. Berikutnya adalah pengalaman. Jadi, menerapkan apa yang didapatkan saat nyantri, dan tidak hanya mengcopy paste apa yang dilakukan oleh guru atau oleh kiai, tetapi dia berikutnya adalah menginovasi, ya, menginovasi apa yang telah didapatkan saat nyantrik, diinovasi. Jadi ini ada pengalaman di situ. Nah, ini adalah model yang saya kembangkan, merupakan kearifan lokal di mana terjadi proses transfer pengetahuan. Ada model Nonaka, ini dinamakan model spiral atau model Setsi. Ada model Konkrok, ada model Ku, Wik, dan seterusnya. Anda kalau pengen mempelajari model-model ini silahkan dibaca di buku tentang knowledge management ya. Nah, ini adalah satu model yang ingin saya referensikan agar mahasiswa bisa menerapkan, yaitu model spiral yang dikembangkan oleh Nonaka. Model spiral ini itu berasal dari proses sosialisasi, eksternalisasi, kemudian ada proses kombinasi, kemudian ada proses internalisasi. Jadi kalau kita lihat, ini berupa spiral nih ya, coba kita lihat, perputarannya gini. Nah, terus ini sudah sampai ke putaran pertama. Kemudian internalisasi, ada proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan proses internalisasi. Nah, proses lagi sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan seterusnya. Ini terjadi di dalam perusahaan. Kalau ini terjadi di dalam perusahaan, maka pengetahuan yang dikelola oleh perusahaan akan semakin banyak, ya, tidak berupa tasit tetapi berupa eksplisit. Kalau tasit itu adalah terbatinkan, tidak terwujud, ya.
tersimpan dalam individu karyawan atau pegawai, tapi kalau eksplisit itu sudah berwujud dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk model yang bisa dipelajari, bisa dikembangkan oleh orang lain. Ini adalah eksplisit. Baik, jadi ini perusahaan itu juga sama ya, bahwa kalau tidak melakukan pengelolaan pengetahuan, maka perusahaan tidak mempunyai pengetahuan. Karena pengetahuan itu dimiliki oleh karyawan. Saat karyawannya keluar, ya berarti kehilangan pengetahuan. Tetapi saat perusahaan itu berusaha untuk mengeksplisitkan tacit dari karyawannya, berarti saat karyawannya itu keluar, pengetahuannya sudah sebagian dieksplisitkan. Sehingga tidak kehilangan banyak pengetahuan. Karena sudah tereksplisitkan. Ini strategi yang dilakukan dengan menggunakan model SETSI. Proses tacit ke tacit. Ya, misalnya saya menerangkan seperti ini. Ini kan saya mengeluarkan tacit yang saya miliki. Tacit, kemudian didengarkan oleh mahasiswa. Menjadi tacitnya mahasiswa. Ya, apalagi mahasiswa yang mantuk-mantuk gini, oh berarti tacitnya sudah paham, mudeng gitu ya. Sehingga ini adalah proses sosialisasi. Saat saya mengajar, saya mengeluarkan pengetahuan tacit saya, sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan tacit yang saya miliki. Ini namanya sosialisasi. Nah, saat mahasiswa menerima pengetahuan tacit itu, kemudian menulis atau membuat notulen. Ini adalah proses eksternalisasi. Ya, dari tacit ditulis menjadi eksplisit, itu namanya eksternalisasi. Kemudian tulisan-tulisan itu dikumpulkan menjadi jurnal, karya tulis, buku, atau karya lain, itu namanya kombinasi. Kombinasi dibaca orang lain, dipelajari orang lain, itu namanya proses internalisasi. Orang lain membaca, orang lain yang memperhatikan itu nanti akan menceritakan, menyampaikan ke dalam forum, itu namanya proses sosialisasi. Ya, kemudian dari peserta juga menulis, itu adalah proses eksternalisasi. Ini terus ya berputar menjadi spiral sehingga pengetahuan semakin bertambah. Kemarin ada soal seperti ini ya, dan ada yang salah karena nggak paham. Tacit ke tacit itu sosialisasi, tacit ke pressit itu adalah eksternalisasi, eksplisit ke eksplisit itu namanya kombinasi, eksplisit ke tacit itu namanya internalisasi. Ya, seperti ini sehingga ya. Nah, sosialisasi itu apa? Nah, sosialisasi itu biasanya dilakukan dengan cara seperti sekarang ini ya, tatap muka, baik langsung maupun tidak langsung. Di mana tatap muka ini terjadi berbagi pengetahuan, sharing. Saya ceramah, mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki dari pengalaman, dari buku bacaan, dan sebagainya. Diskusi, training, itu termasuk sosialisasi. Ya. Kemudian eksternalisasi itu adalah aktivitas misalnya mendokumentasikan, ya, mendokumentasikan pengetahuan yang didapatkan berupa apa? Notulen, ya, notulen rapat, kemudian juga laporan pelaksanaan masuk ya, logbook atau hasil diskusi, ini termasuk eksternalisasi. Nah, kemudian setelah eksternalisasi kumpul menjadi beberapa catatan, kemudian dikumpulkan jadi satu. Itu namanya kombinasi. Ya, gampangnya adalah berupa buku misalnya, berupa tulisan di portal, berupa
jurnal, tulisan, itu termasuk kombinasi. Kemudian kalau internalisasi itu adalah buku, tulisan, karya, itu dibaca oleh orang lain. Ini kasusnya ya, bisa dibaca sendiri. Jadi ini kasus di Toyota. Ini contoh sosialisasi di Toyota, ini sudah saya cantumkan di sini. Jadi tukar-menukar pengalaman antara pegawai baru dengan pegawai lama. Pegawai baru punya pengetahuan tacit, pegawai lama punya pengetahuan tacit. Ketemu dalam suatu forum diskusi. Forum misalnya ada kucing, forum kucing ya, forum di mana seorang yang lebih senior bicara tentang sesuatu hal kepada yang junior, itu ya namanya kucing. Kemudian proses eksternalisasi ini mencatat ya, diskusi itu dicatat, didokumentasikan, direkam. Ini termasuk eksternalisasi. Mungkin divideokan itu ya. Kemudian dari situ kemudian digabung-gabung menjadi dokumen yang lengkap. Misalnya laporan bulanan, laporan tahunan, ya, atau disajikan dalam bentuk buku, tulisan, itu namanya kombinasi. Kemudian tulisan itu dibaca, itu namanya proses internalisasi. Seperti hanya buku modul dipelajari oleh seorang pegawai, ini namanya proses internalisasi. Sehingga nanti disimpan dalam otak masing-masing karyawan. Nah, supaya kita lihat di sini ya, proses sosialisasi. Di sini ada aktivitas, ya, berbagi pengetahuan secara langsung, dan pengetahuan tetap bersifat tacit. Seperti aktivitas brainstorming, pelatihan, sharing, storytelling, dan sebagainya. Dan eksternalisasi ini memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. Jadi tacit dieksplisitkan. Ini contohnya notulen, catatan harian, logbook, dan sebagainya. Kombinasi ini mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Ini bisa berupa laporan notulen per bulan, per tahun, ya. Kemudian bisa berupa literatur, jurnalistik, artikel, atau buku, atau video. Dan internalisasi itu adalah proses learning by doing. Jadi membaca literasi, membaca buku, melihat video, membaca laporan penelitian, laporan notulen, dan seterusnya. Adalah proses internalisasi. Ini model-model lain yang mungkin Anda bisa baca ya. Ini juga termasuk model yang menginovasi model SETI dengan menambah 3 variabel lain, yaitu kepemimpinan, teknologi, dan budaya organisasi. Nah, ini adalah tulisan dalam buku saya. Proses untuk mentransformasi dari tacit menjadi eksplisit. Ya, model E. Jadi prosesnya gimana? Saya mengeksplisitkan suatu tacit. Ya, saya mendapatkan data dengan cara wawancara. Wawancara ke salah satu orang ahli gitu ya. Dari wawancara itu kemudian saya ukur, membandingkan misalnya antara Pucung Mas Kumambang itu lebih mudah mana. Pucung dengan Kinanti itu lebih mudah mana. Pucung dengan Mijil itu lebih mudah mana. Ini saya bandingkan,
tetapi dengan cara saya wawancara dengan seorang ahli di bidang mocopat. Sehingga didapatkan angka ini. Jadi angka ini tidak ngarang, tapi ini adalah hasil dari wawancara dengan seorang ahli mocopat. Ya. Jadi kalau 1 itu berarti sama mudah. Kalau ini 3, berarti Pucung sedikit lebih mudah dibanding Mas Kumambang. Nah, kalau 9 berarti Pucung jauh lebih mudah dibanding Kinanti. 9 ya. Ini pakai skala satir. Dan saya menggunakan metode AHP. Ya, AHP itu Analytical Hierarchy Process ya. Nah, dari angka-angka ini, kalau Anda kepengen tahu cara mendapatkannya, bisa ngobrol dengan saya. Ya, sehingga angka itu kemudian saya proses menjadi seperti ini. Ya, sehingga dari angka itu tadi diolah menjadikan grafik ini. Grafik ini bisa memperlihatkan bahwa yang namanya Pucung dan Gambuh itu lebih mudah Pucung. Yang namanya Kinanti dengan Megatruh itu ya tetap lebih mudah Megatruh. Sehingga grafiknya adalah seperti ini. Dari grafik inilah kemudian saya berikan kelompok, ada 3 kelompok ya, mudah, sedang, sulit. Sehingga kalau ngajari anak SD itu ya sekitar ini, Pucung, Gambuh, Mas Kumambang, Megatruh. Dan kalau ngajari anak yang SMP atau lebih pintar ya nanti Mijil, Durmo, Dananggulo, Asmorodono. Tapi kalau sudah susah itu ya Pangkur, Kinanti, dan Sinom. Karena ini grafiknya sulit. Nah, dari sini kan saya bisa mengeksplisitkan pasti dari seorang dalang, seorang pakar tentang mocopat. Sehingga didapatkan bahwa tingkat kemudahan dari mocopat itu seperti ini. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat game misalnya. Gunanya untuk pembelajaran mocopat misalnya. Ini bisa digunakan grafik ini. Ini adalah analisis yang saya lakukan. Ada tingkatan dalam hal menganalisis pengetahuan yaitu core knowledge, advanced knowledge, dan innovative knowledge. Ini bisa dibaca nanti ya. Ini adalah proses sosialisasi yang saya lakukan saat saya menerapkan model SETSI ini untuk mengelola pengetahuan mocopat. Ya, ini saya terapkan untuk sosialisasi saat pertemukan antara seorang dalang senior, sudah sepuh pensiunan. Namanya di sini saya tulis ya. Nah ini KRAT, ini bisa dilihat ya Mas ya, Mbak ya. KRAT Ribut Carito Dipuro. Ini nama sumbernya yang punya Tasit. Nah, beliau saya temukan dengan sekitar 10 mahasiswa atau 10 anak muda. Nah, dari situ kemudian mahasiswa saya wajibkan untuk mencatat. Jadi apa yang diajarkan oleh Pak Ribut ini atau KRAT Ribut Carito Dipuro ini semua dicatat ya. Seminggu 2 kali pertemuan selama 3 bulan. Ini eksperimen saya ya. Selama 3 bulan sehingga ada beberapa tasit yang dieplisitkan. Ini sehingga ini proses eksternalisasi, mereka membuat notulen ya, mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Ribut. Kemudian dari situ tercatat seperti ini ya. Ini yang sering disampaikan dari beliau. Kemudian dari hasil notulen itu saya kombinasikan. Apa yang saya dapatkan ya saya bisa membuat artikel, saya bisa membuat buku ya dari 3 bulan mengadakan nyantrik tadi.
Dan juga tidak hanya sekedar buku dan artikel, saya juga bisa mendapatkan seorang mahasiswa yang berani tampil dan dia menciptakan yang namanya wayang sotil. Jadi dia menginovasi kemampuan dia nembang mocopat sehingga lahir yang namanya wayang sotil. Kita bisa cari di internet ya, wayang sotil ini pernah ditampilkan di Korea Selatan. Ini kan. Ini proses internalisasi, jadi berupa tulisan, jurnal, berupa karya, berupa buku, kemudian ini ditulis ya, dan ini dipublikasikan melalui TI. Ini sehingga modelnya menjadi seperti ini. Ini model yang saya buat, di mana model Setsi menggunakan media TI untuk publikasi. Dia bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga ini menjadi model seperti ini. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Silakan mungkin ada pertanyaan atau diskusi.